makhluqul qahiru illallah. Bismillah, masyaallah, makana min ahmatin famin Allah. Bismillah, masyaallah, ala khairu kullahu biyadillah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, wal 'izzatu lillah, wal baha'u lillah, wal 'azamatu lillah, wal qudratu lillah, was sultanu lillah, wal baha'u lillah, wa tasbihu lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bi huquqillah ma daqat illa wa baradahullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'aliim. Wa qala aidan fi ayatil akhir, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal 'izzatu wal jalali law atuni min kulli tariqin wastaftahu min kulli babin ma fatahtu lakum hatta yadkhuluna min khalfak. Wa qala Al-Syeikh Al-Imam Al-Junaid qaddasallahu sirrahu, at-tasawwuf at-takun an takuna ma'allah bila alaqah. Sadaqallahul azim. Jamaah walid, para muhibbin yang ulun muliakan, alhamdulillah summa alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat, bermacam karunia, berbagai macam kebaikan Allah yang Allah turunkan melawan setiap hamba-hambanya, yang tidak pernah terhenti kebaikan Allah dalam wujud pemeliharaannya dan wujud kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak pernah terlewatkan satu detik pun, kalau boleh dibagi sejuta detik pun, tidak pernah Allah memisahi lawan kita. Kalau Allah memisahi lawan kita, kita hancur porak-poranda. Kita hancur berkeping-keping.
Sampai-sampai kadang ada wujud diri kita ini, kadang ada keberadaan kita. Kita kadang melihat ada fakta-fakta atas adanya diri kita ini. Kalau Allah Subhanahu wa taala memisahi lawan kita. Ini bagi orang yang melihat dengan mata batin, dengan mata basirah. Kalau melihat dengan mata lahir, mata nang ciling-ciling ini, kalau nya kada ada ilmu, aminnya kada ada diberi taufik oleh Allah dan hidayahnya karunia Allah berupa ilmu, berupa makam-makam rahasia kerahasiaan, maka yang dilihatnya itu hanya dirinya, wujud dirinya semata-mata, dirinya dari dirinya, atas dirinya, kepada dirinya, ansih dirinya semata-mata. Kalau yang melihat dengan mata nang ciling-ciling ini, nah ia saksikan hanya dirinya pada dirinya, atas dirinya. Amun melihatnya kadang dengan mata ilmu, mata basirah. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah menanyakan lawan kita, hal yastawil a'ma wal basir? Adakah ujar Allah sama orang nang buta lawan nang melihat? Kalimat Allah al-basir itu adalah pandangan mata batin. Kalau pandangan mata nang ciling-ciling ini itu ra'a melihat atau nazar memandang. Tapi Allah mengatakan menggunakan kata al-basir. Basir itu sifat Allah ada kan? Ada. Artinya melihatnya dengan pandangan bersumber dari sifat-sifat Allah Qur'an. Itu kita guna kita batarekat. Itu guna manfaat kita batarekat ini supaya pandangan kita tuh kada batal. Mun seharian kita tuh batal terus pandangan nang mananya lagi. Mun seharian pandangan kita tuh batal terus. Sia-sia aja. Kadang mengandung hikmah, kadang mengandung ilmu, kadang mengandung rahasia, kadang mengandung akibat, rugi kita. Panjang umur tapi puang. Panjang umur tapi puang. Runcang catatan, mat ditimbang. Ada banyak kayak orang berumah, banyak besi perumahan ya. Racap tanaman benih tapi buahnya kaget kada besi. Nah makanya ujar Allah, hal yastawil a'ma wal basir? Adakah sama pandangan orang yang melihat itu nang buta? Nang buta itu bukan yang ini melihat aja, tapi nang buta itu al-basirnya tadi, pandangan mata batin. Ya. Makanya kalau kawa kita ini, mudahan kawa. Insya Allah apabila istiqamah dalam tarakan itu untuk rancak-rancak dia dengari, gunakan talinga mendengar ilmu yang didengarakan. Lalu dengan ilmu itu kawa mengikuti yang baik, karena ilmu itu nur intinya. Lalu kerancakan mendengar yang baik-baik, lalu perkara agama itu banyak dalam dirinya, pada dirinya itu tersimpan perbendaharaan pengetahuan kebaikan, pengetahuan agama.
maka mudahnya melampiaskan, mudahnya mengeluarkan niat dalam hatinya itu nang baik, mudahnya mengeluarkan tindak tanduk perbuatannya itu nang baik yang bersumber dari nur ilmu tadi. Tapi mun kada suah-suah lalu mendengar, tahu urusan dirinya atas dirinya pada dirinya aja. Kada ada orientasi lawan ilmu, kada ada orientasi lawan menghidupakan hati, kada ada orientasi lawan akhirat. Sangat-sangat rugi. Nah. Maka melihat kebaikan Allah itu, bila kawan melihat kebaikan Allah itu, ya, kawan melihat kebaikan Allah itu. Bila kawan melihat kebaikan Allah itu, maka ia akan melihat di situ, maka ia akan tahu di situ aib dirinya, kekurangan dirinya bahasa kita. Bila melihat ia Allah, aduh hebatnya Tuhan, sempurnanya hikmah dan rahasia yang diberikan Allah, makin takjub ya atas kesempurnaan sifat-sifat Allah. Tuhan yang tadi dalam bentuk pengayuman Allah atas dirinya, dalam bentuk kasih sayangnya, dalam bentuk pemeliharaannya, dalam bentuk penetapan kadar-kadarnya, melihatnya. Nah, melihatnya. Maka di sini saat itu, pada waktu itu, ia berada dalam nilai-nilai tawadhu. Dan ketawadukannya itu ketika ia mengagungkan dan membesarkan Tuhan. Ini tawadhu yang sebenar-benar tawadhu. Ujar Allah di dalam hadis qudsi, aku kada menerima salat orang. Aku ya Tuhan kada menerima salat seseorang yang tidak berpijak, yang tidak berlandaskan asal dasar tawadhu, mengagungkan aku dan membesarkan aku. Kada terima ya Tuhan. Salat orang yang kada ada tawadhu. Yang dipadahkan Tuhan di dalam hadis qudsi itu, ngaran tawadhu itu adalah ia membesarkan dan mengagungkan aku. Makanya sembahyang itu pemulaannya Allahu Akbar, niat dahulu ya, di dalam takbiratul ihram itu ia menetapkan kesempurnaan tawadhunya itu. Dikala Allahu Akbar, Allah Maha berarti selain Allah kecil dirinya, apalagi kada ada daya upaya, dan apa ada dia kada Tuhan, dia kada Allah dengan sifat kesempurnaannya pas. Jadi nah, tawadhu para wali itu, orang-orang yang dikasih dicinta Allah itu, para wali itu, kesempurnaan tawadhu itu pernah menjadikan mereka itu jadi kekasih Allah. Kitanya makin kuat tawadhu kita, makin kuat kita merendahkan diri, hina di hadapan Tuhan, berhadap lawan Allah, perlu lawan Allah, butuh lawan Allah. Di saat-saat itu derajatnya naik, Nah itu bilang mampanakan diri. Dalam tarekat kita ini ada pelajaran mampanakan diri. Astagfirullah, mampanakan batang tubuh ini. Astagfirullah, mampanakan hati. Astagfirullah, merobohkan pengakuan hidup, adanya eksistensinya, merasa hidup, merasa kuasa, merasa berilmu, hancur karena nampak daripada sifat-sifat kebesaran dan keagungan Allah itu nampak oleh mata basirah hati, oleh mata batin yang menyaksikan itu tadi. Nah, saat kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah, kita membenarkan seluruh daripada apa yang kita ucapkan, apalagi dalam sembahyang Allahu Akbar,
roboh pengakuannya. Maka cagat pengakuan aku jara Allah maha agung maha besar. Mun kawa saban waktu saban saat ada besokan ya, makanya besokan tuh orang bangun guring itu jangan langsung kayak malucat bangun guring itu. Ada urusan kepentingan apa-apa bilang kayak malucat diitihi hulu dirinya nah. Duduk hulu marah pada sama tengah tadanjang paribasanya tuh. Tapi namun di dalam kita bangun guring itu istihi hulu diri. Bila metehe itu sampai lawan Allah kagandengan Allah nama membangunakan. Nah, ada sir di dalam bangun metehe diri itu ada sir. Ada muncul kerahasiaan yang sangat halus dan tersembunyi yang menjalar ke seluruh dirinya. Bangun guring, apalagi yang disertai doa, apalagi disertai pernyataan Allahumma asli sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatan ainin. Ya Allah, baikkan urusanku hari ini ya Allah. Dengan kau serahkan urusanku ya Allah lawan diriku. Ya Allah, bila engkau menyerahkan urusanku ini ya Allah lawan aku, berarti dosaku itu naik ke engkau ya Allah. Jangan ya Allah. Jangan engkau serahkan urusanku ini Allah lawan diriku, walaupun ya Allah sekejap mata. Ada munajat rahasia kita, ada munajat batin kita, doa batin kita yang terhubung lawan Allah. Pengakuan tawadhu itu tadi. Dalam sekaligus di situ ada membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Oma Allah tanang. Allah sanang banget. Allah kerindu banget. Jarah ini bujur-bujur hambaku. Tapi bila bangun guring maluncat, seluruh angan-angan dan rencana-rencananya gantungkan lawan dirinya kada terhubung lawan Allah, kada pacang beberkat seharian tuh. Kada pacang bebarakat seharian tuh. Kada gampang-gampang ini bukan ini urusan berakah ini, urusan berakat. Urusan bebarakat. Makanya hendak bacari maluncat melangkahkan pada tungkaran halaman rumah, pada ambin, pada tungkaran, pada lawang. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Semuanya pengen dihubungkan lawan Allah yang maha kaya, yang maha memberi, al-basit, yang maha hamparta, yang maha ar-razak, yang memberi rezeki. Ada yang jadi ngalih, kadang ngalih kada, satahun tu kalihatan. Tapi coba aja bila Allah serahkan urusannya lawan dirinya seorang, berakatnya tuh beda. Ada salah seorang ateis, seorang zindik yang kada percaya lawan barakah, kada percayanya, ada barakah tuh. Bila tak bacari tak oleh, bila kada bacari kada tak oleh gitu, bang prinsipnya. Ada berakat itu, ada percaya lawan barakah tuh. Makanya tapanderuan Ibrahim bin Adam ini kada gagampangan wali Allah Ta'ala. Berhadap menyambat nang itu kada percaya itu di hadapan Ibrahim bin Adam. Ibrahim bin Adam ini wali Allah Ta'ala. Jadi uji Ibrahim bin Adam, kada percaya kok. Ikam di Ibrahim tahu lah ada, ikam tahu lah lawan kambing, tahu lah lawan anjing. Wah ini tuh tuan guru dari uran mau ke rumah kami. Di rumah banyak kan itu anjing lawan ada gitu. Jadi ujian Ibrahim bin Adam sepengetahuan nikam, kalau kambing itu berenak, anjing itu berenak
sama pada berenak. Mana banyaknya anak anjing lawan anak kambing. Apa banyak anak anjing? Anjing tuh dia berenak 7 sekali anaknya. Kambing paling banyak talo. Tahu kata talo? Tahu kata talo? Paling banyak anak kambing itu 3, tapi anak anjing banyak. Nah, dia Ibrahim bin Adam talo aja udah. Nah, sekarang dia Ibrahim bin Adam populasi antara anjing lawan populasi antara anjing lawan apa tadi? Lawan kambing itu mana banyaknya populasinya? Populasinya aja yang banyak kambing bang. Banyak kambing kalau aturannya banyak kambing, banyak anjing karena banyak sekali banyak 7, 5. Tapi populasinya dilihat di kenyataannya ini banyak kambing. Malah kambing itu orang bakikah kambing dan sembelih. Jadi orang beli anjing. Orang ma'arwah keselamatan kambing. Nyati nang larang satina kambing gua. Larang sate kambing lo, bukan sate anak, sate pitek. Nyata, udah bagi muka kayak ini kenalnya anu ya. Saya nama. Ma'arwah kambing. Ba'akikah kambing. Hah? Sambil taros. Dicari orang kambing kok, dicari orang. Iilah ininya. Dicari orang kambing kok. Nah, Ibrahim bin Adam pulang. Dia si Jindik tadi, udah si Aktes tadi. Kenapa maka bisa kayak itu? Nah, Ibrahim bin Adam, kamu tahu lah, anjing itu bila malam malaman gerung halolong. Anjing itu bila malam halolong malaman ujok gerung orang bermain orang kuliling mana-mana kakabun orang halolong anjing itu malam. Karena apabila subuh dia jam 5 nya kesunyian lagi gulingnya sampai dia jam 9. Kambing ada, kambingnya mulai dini hari jam mulai nak hadap itu udah gulingnya. Ini subuh bangun. Si anjing kehilangan barakah. Dikala Allah melakukan barakat di waktu subuh itu. Makanya dilarang guling di waktu subuh itu apabila nang kadada anuan. Karena barakat situ turun. Ada kambingnya ada jam 4 sudah bangunannya. Ini menyongsong barakat Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakat apa namanya? Ya, barakat turunnya rahmat, barakah. Waktu pagi itu. Makanya oleh itu si kambing mendapat barakah, si anjing kan tidak mendapat barakah apa-apa. Nah, itu barakah itu. Sama itu tadi itu. Karenanya mengagungkan ada kaitan lawan pencipta. Si kambing ada kaitan lawan pencipta. Si anjing kan ada kaitan lawan pencipta. Kebaikan anjing itu banyak kedua mana kita mengkapannya. Kenapa anjing itu, kebaikan anjing itu ini ada basuah basimpanan tulang pacang makan isok. Namun kita 3 bulan 4 bulan akan datang ya masih duit di bank misalnya baras bani waktu kareng dia jelakan tapi ada mun anjing tulang aja sekarat tulang subuh itu aja kan ada. Itu kisah semacam itu kisah kebaikan. Nah itu jadi barakah itu ada. Saat kapan barakahnya itu ada?
Itu tadi saat tersambung, terhubung lawan Maha Pencipta, siangnya, malamnya. Makanya para wali-wali, orang-orang yang sudah sempurna keyakinannya terhadap jaminan Allah, sempurna keyakinannya terhadap qadar dan qadar Allah yang berlangsung yang ada. Makanya kada pernah ada buruk sangka lawan makhluk, kada pantai. Apalagi dengki, buruk sangka aja, karena ia melihat pada sesuatu yang terjadi pada dirinya atau orang lain itu ada di dalam genggaman Allah. Maka mengurangilah pada dirinya sifat-sifat mencela Allah, sifat-sifat mencela Allah. Maka apabila mencela Allah, mencela makhluk, double. Kenapa nang double, bro? Dosanya, bro. Dosanya double. Mencela makhluk berdosa, mencela Allah maginya. Mencela Allah itu apabila kalau rancak mencela Allah, ujar Allah, cari ya Tuhan yang lain. Cari aja Tuhan cari ya Tuhan yang lain ada. Kawakah kita mencari Tuhan yang lain? Ada kawa kita mencari Tuhan yang lain. Maka apabila sudah banyak kita itu kadar rida lawan ketetapan Allah, kaina bila bulik nang sabujurannya bulik kaina, di situ sangat-sangat tergantung bulik kita itu atas karidaannya, bertaat bertemu. Bila kita tuh banyak kadar rida, kadar pasrah, kada sabar dengan balanya, kada syukur dengan nikmatnya, kada tawakal dengan persoalan kehidupan ini, maka saat kita bertemu lawan Allah kada rida dua. Sebaliknya, apabila kita sering dalam kehidupan ini kita warnai, kita isi dengan rida, dengan sabar, dengan syukur, dengan tawakal, dengan qanaah, nang sifat-sifat yang baik itu, maka karena Allah menyongsongkan kita dengan kesenangannya, dengan keridaannya dua. Dan ini masalah sangat penting dalam kehidupan. Tasawuf itu, tarekat ini adalah tasawuf. Tarekat ini adalah tasawuf. Tasawuf itu adalah membersihkan hati, mensucikan hati. Manfaat dan guna tasawuf itu menjernihkan, mengangkat derajat amal. Tasawuf itu menjadikan takarub lawan Allah, dekat lawan Allah. Kayak apa saat dekat lawan Allah itu? Saat Allah mendekati, melihat kita, kedekatan Allah itu dekat tuh. Tapi bila kita kadang melihat, menyaksikan kedekatan Allah, maka itu sangat jauh. Makanya kita berpikir la ilaha illallah, separuh aja la ilaha, separuh lagi. Sudah isi zikir kita tuh illallah isinya. La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Di dalam batin kita ini sudah illallah itu sudah ada. Disambut dari illallah. Jika kita illallah, zikir kita tuh isinya kayaknya sudah Allah. Jika kita berzikir Allah, berlangsunglah zikir hati dan zikir akhfa di dalam zikir Allah itu. Itu Allah mendekatkan dah. Allah membukakan pintu kedekatannya dah. Ya Allah. Rasakan kita berzikir la ilaha illallah, itu sudah seakan-akan sudah isinya itu sudah illallah. Dikira kita berzikir illallah itu Allah dah. Sambutannya ya Allah.
isinya itu. Nah, terisi di dalam batin kita tuh. Dikala kita berzikir Allah 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 itu sudah zikir hafi, zikir akhfa, zikir yang paling ringan, zikir yang kada tersenang, kada diucapkan lawan lidah, muntongnya lagi tapi dengan lidah batin sudah. Pembenaran sudah. Ketersingkapan dan tabir kata jalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya ujar Abu Yazid Al-Zulustami nang bangaran af'al Allah, melihat af'al Allah tuh sekira-kira engkau melihat suatu perbuatan itu ada Allah yang melakukannya, Allah lah yang melakukannya, maka pada saat itu engkau fana di dalam perbuatan Allah, kada ada lagi gawianmu, maka nampak perbuatan gawian Tuhan di situ. Gawian nampak gawian Allah, gawian, maka di situ engkau telah menyatakan, telah mentauhidkan Tuhan. Walau dah tauhid dalam af'alnya, mentauhidkan af'alnya. Di saat itu engkau dekat dengan Allah. Tapi dekat dengan Allah itu disebabkan oleh zikir itu atau pandangan batin melalui ilmu Allah. Dengan ilmu Allah itu engkau didekatkan oleh Allah dengan ilmunya, dengan mata basirahnya, dengan zikirnya dan seterusnya dan seterusnya. Ini berlangsunglah situasi fenomena kehidupan orang-orang yang membersihkan, mentasawufkan hatinya itu. Akhir dari perjalanan tasawuf itu adalah kelakuan, perbuatan, baik perbuatan muntungnya, baik perbuatan hatinya, baik perbuatan sirnya, baik perbuatan rohnya dan seterusnya, itu sudah berada di dalam berada atau masuk sudah di dalam petunjuk, di dalam hidayah, di dalam nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat, apa yang dia ahwalkan dalam kepribadian kehidupannya, nampak banyak kebagusan lahirnya disebabkan oleh kebagusan batinnya. Itu tasawuf. Oh, lamah lembutnya para kata bagusnya, kelakuannya perbuatan itu disebabkan yang di dalam paruna, yang di dalam paruna. Oh, kenapa jadi paruna? Oh, ini ilmu namanya ilmu sering talingannya ini digunakan, sering pikirannya digunakan untuk apa? Untuk kebaikan, untuk mentasawufkan, mensucikan, membersihkan seluruh nikmat-nikmat Allah pada dirinya, baik nikmat itu batang tubuh, lidahnya, anggotanya, hatinya, dan rohaniahnya dibagusakan oleh Allah. Bila Allah nama membagusakan, bila Allah nama membagusakan, kita ini sulit untuk membagusakan diri. Amun kada ada bantuan pertolongan Allah sulit, kada mau uyuh barat. Tapi kalau Allah nama membagusakan, Allah yang mensuciakan, Allah yang membimbing, lancar jalannya, lancar dan nyaman, mulus dan pulus. Nah, jalannya apabila Allah. Nah, oleh itulah peranan tasawuf itu, tarekat itu adalah tasawuf. Tapi tasawuf itu belum tentu tarekat. Tapi kalau tarekat pasti tasawuf. Sebab tarekat itu, kelebihan daripada tarekat itu adalah ilmu, titisan ilmu yang dilalui, dilalui atau di jalan ilmu yang dipelajari lewat daripada silsilah mutasil dari guru ke Rasulullah. Nah, inilah bedanya itu tarekat. Mungkin ini saja dulu dalam makalah pengisian tausiah maghrib ini. Mudah-mudahan apa dapat disampaikan ini menambah perbendaharaan kita, menguatkan istiqamah kita di dalam pelajaran yang sudah kita dapatkan, menambah yakin kita. Kalau sudah kita yakin dengan kebenaran apa yang kita pegang, kada ada keraguan lagi, maka yakin itulah akan mendapatkan
Ya, di istiqamah itulah ia akan mendapatkan nilai nan kokoh di sisi Tuhan. Karena ujar apa namanya? Ujar seorang sahabat bertanya kepada sahabat yang lebih alim, perbandingannya dua ini orangnya kuat beramal beribadah, nah seekor ini kan dapat tipe ibadah mana tapi kuat keyakinannya mana nang dua ini yang lebih baik. Seekor ini ibadahnya memang luar biasa tapi keyakinannya lemah. Ada yang seekor ini kan dapat banyak beribadah, ada biasa-biasa aja, santai-santai aja, biasa bang. Ada paten terlalu benar benar tuh, ada kelihatan benar ibadah benar, tapi memiliki keyakinan yang kuat. Ditanyakan orang kepada siapa? Ada ingat orang yang ditanyakan sahabat, namanya? Apa jar sidin, jar sahabat Rasulullah yang lebih alim tadi. Orang yang kuat beribadah tadi tapi kurang lemah keyakinannya, maka dengan lemah keyakinannya itu bisa menjadi runtuh amalnya, menjadi runtuh amal kebaikannya. Adapun orang yang kuat keyakinannya, dengan kekuatan keyakinannya itu maka menjadi sempurnalah amalnya yang sedikit tadi, maka menjadi lebih sempurnalahnya amal yang sedikit itu tadi. Makanya itu di dalam tarakat kita ini dipupuk keyakinan itu. Apabila keyakinan itu sampai ke mana? Sampai merasakan beribadah itu, sampai merasakan nikmatnya beribadah. Dan itu tanda ciri daripada diterimanya amal. Berzikir kayak itu juga, berilmu kayak itu juga, sampai menemukan al-yakin namanya juga. Al-yakin. Ketetapan, nah yakin. Orang kuat tarekat, orang yakin dengan tarekat yang diperpeganginya, merubah seluruh potensi, seluruh struktur yang ada dalam dirinya, yang jadi asalnya gelap jadi terang, asalnya remang-remang jadi jelas, asalnya kadang mengerti jadi paham mengerti, asalnya kadang merasa jadi merasa. Perubahan-perubahan yang signifikan itu membuat menjadikan ini al-yakin. Yakin. Nah yakin ini yang penting juga. Jadi merasakan nikmatnya sembahyang, nikmatnya zikir, nikmatnya ilmu, nikmatnya muraqabah, musyahadah, nikmat di situ. Nah kenikmatan itulah pahala dunia ada. Itulah pahala dunia yang nyata. Nah, itu. Jadi gambarannya itu kayak itu. Jadi misalnya pahala zikir adalah adanya ketenangan hati, ketenangan jiwa. Kebenaran orang berguru dikalanya bersama gurunya, menjadi lupa segala-galanya, persoalan-persoalan dirinya dan persoalan-persoalan yang ada penyakit menjadi hilang karena asik dan anunya bersama gurunya. Itu salah satu ciri-ciri daripada kebenaran orang yang berguru. Kayak itu juga orang beramal, kayak itu juga orang berilmu, kayak itu juga orang yang mendapat hidayah, mendapat taufik. Orang ciri orang mendapat taufik itu kada berat melakukan yang baik-baik. Itu ciri orang mendapat taufik. Tapi kalau orang kada mendapat taufik berat. Nah itu. Sama juga orang sugih. Ciri daripada diterimanya kebenaran atau diterimanya keabsahan daripada kesugihannya itu, maka dengan kesugihannya itu mudahnya. Mudahnya merebut nilai-nilai akhirat, nilai-nilai kebaikan di dalamnya. Artinya hartanya, kekayaan menghantarkannya kebaikan, ke surga, ke akhirat. Itu sebenarnya taufik Allah. Nah, jadi itulah gambaran-gambar. Itu pentingnya kita mendengar nang pamulaan, lalu masuk ke dalam akal, mendengar ini ngarannya
uzunun wa'yah, kemudian akal, masuk ke dalam akal menjadi akal al-qameh, lalu masuk menjadi basirah tadi, naik lagi turun lagi ke dalam jantung sanubari, lalu menjadi al-basirah. Itu titiannya. Itu nanti bukan orang-orang bertasawuf tuh. Makanya mendengar dulu, sering mendengar pengajian gurunya, lalu masuk ilmu itu jadi pemikiran, dipikirakannya, disaring oleh pikiran masuk ke dalam jantung sanubarinya, lalu menimbulkan pembenaran dengan iman, dengan yakin, dengan ma'rifah. Itu prosesnya bukan usah mendengar, kayak usah mendengar beda. Tapi dengan adanya mendengar, ya, dengan adanya tahu, dengan adanya belajar, dengan adanya berguru, apalagi luar biasa. Nah itu. Kalau guru itu kalau dia sudah muridnya itu murid guru, maka jaminannya jaminan guru selamanya tidak berkhianat lawan gurunya, selamanya istiqamah di dalam ilmunya. Ada jaminan guru yang menjaminkan. Karena kenapa jadi dijaminkan? Karena orang berguru itu melalui baiat mulai, melalui baiat. Ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jika saya ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.